Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi ya, ekspedisi malam ya. Kita sudah lama ya, sudah beberapa bulan tidak melaksanakan ekspedisi malam ya. Sejak apa ya? Sejak dulu bulan Ramadan ya, atau bulan Syawal ya, kita akhir-akhir kita melaksanakan ekspedisi malam atau bincang-bincang malam ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kita melaksanakan ekspedisi malam, hiburan malam ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi hangat-hangatnya sampai nanti 2024 teman-teman ya. Karena politik ini sekarang agak menarik ya. Hingga Rizky Bilar KW 100 harus turun gunung ya, turun tangan ya untuk membahas ya. Kita laksana Rocky Gerung ya. Jadi anggap saja obrolan-obrolan kita ini hanyalah obrolan hiburan sebagai rakyat kecil membahas suatu negara ya. Jadi kita kan rakyat kecil ya. Kita warga, jadi kita punya hak sebagai rakyat untuk mengkritik atau mungkin ya membahas, menggosipin pemerintah ya, atau menggosipin suatu sistem politik yang sedang terjadi. Kita ditemani ini teman-teman, kita ada teh ya. Ini namanya teh apa ya? Teh dari akar bajakah atau apa ya, teh, tapi kita kasih madu ya. Nah, kita akan permula ya. Kita mulai dari awalnya dulu ya. Dari awal itu politik ini sudah dimulai oleh Pak Anies Baswedan ya. Beliau sudah dideklarasikan untuk the first ya, the pelopor menjadi seorang presiden, calon presiden 2024 ya. Jadi dia pelopor hampir setahun ya, setahun yang lalu di bulan apa ya, kayaknya bulan November atau Desember, September, Oktober itu ya. Jadi sudah setahun yang lalu Pak Anies Baswedan itu sudah mencuri star lah itu ya. Artinya memulai star gitu ya, untuk dicalonkan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Nah, TV Lebaran kemarin berprediksi bahwa calon yang tepat untuk Pak Anies itu adalah Ibu Khofifah ya, atau mungkin Yeni Wahid ya. Tapi alhasil tebakan ini salah ya. Tebakan ini meleset ya. Dan akhirnya Pak Anies Baswedan ini menunjuk Pak Muhaimin Iskandar. Di sini banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang meragukan ya. Tapi setelah dipikir dan dipikir, ini memang juga suatu pilihan tepat ya. Kok bisa seperti itu? Karena memang apa? Seandainya pilihan itu nanti kepada Mbak Yeni Wahid atau kepada Mbak Khofifah, memang secara kuda ya, kuda politik itu mereka tidak punya ya. Padahal untuk berpolitik, untuk mencalonkan seorang jago presiden itu juga harus mempunyai modal kuat ya, modal finansial, modal struktur dari atas sampai bawah untuk berperang ya, berperang untuk memenangkan jagonya. Nah, pada akhirnya ternyata dari partai yang tunggal yang pertama mencalonkan Pak Anies itu memilih Pak Muhaimin Iskandar untuk menjadi wakilnya. Kenapa? Karena Pak Muhaimin Iskandar ini mempunyai kuda politik yang kuat ya. Karena beliau ini kan dari tahun 2024 ya, atau mungkin Pak udah lama lah ya, udah hampir 15 tahun, 20 tahun beliau itu sudah memegang kepolitikan di PKB itu dengan kuat sampai sekarang. Itu mungkin yang bisa menjadi menjadi
referensi atau alasan kenapa Nasdem ini memilih Pak Muhaimin Iskandar ya. Nah, yang menjadi kelemahan ya dari Pak Muhaimin Iskandar ini memang, atau kekurangannya itu memang, beliau ini tidak sepenuhnya didukung oleh kaum Nahdlatul Ulama ya. Karena secara tidak langsung memang beliau ini kan tokoh NU yang kuat dan kental ya. Tapi beliau ini tidak didukung sepenuhnya karena memang NU ini dalam mendukung calonnya ya, itu memang terbelah ya, yang terbelah menjadi kubu Pak Muhaimin dan kubu Pak Gus Dur ya. Nah, di sini memang menjadi tanda tanya, apakah nanti benar-benar kekuatan dari Pak Muhaimin ini bisa menyatukan seluruh NU untuk memilih beliau. Ini memang politik yang kali ini memang agak seru ya, karena memang sudah seru ya, udah pokoknya udah menunjukkan keberanian ya untuk menunjukkan kepolitikannya gitu ya. Semua partai sudah berani untuk menunjukkan kekuatannya lah gitu ya. Nah, setelah Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Anies ini dipilih ya, atau sudah terpilih menjadi calon wakil dan presiden, sudah fix ya, sudah pasti, muncullah dua kader ya, dua calon lagi yang sudah menentukan sikapnya, yaitu Pak Ganjar itu dengan Pak Mahfud MD ya, terus Pak Prabowo dengan Gibran lah. Ini memang kalau menurut TV Lebaran, di sini intinya kalau menurut TV Lebaran, bagaimana sih kekuatan tiga pasangan ini sampai detik ini. Nah, ini yang penting ya, karena ini menurut versi TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100 ini turun gunung untuk memprediksi ya detik ini ya. Nah, ini. Dari tiga pasangan ini sebenarnya di awal dulu, sebelum ada pendaftaran, sebelum ada yang mencalonkan resmi dari partai-partai mencalonkan jago-jagonya, itu memang calon kandidat yang paling kuat dulu ya. Tapi ini dulu ya, kita mulai dari dulu. Itu memang Pak Ganjar itu memang kuat sekali untuk kuat dalam survei ya. Ya, Pak itu juga menurut TV Lebaran juga dulu sangat kuat sekali elektabilitas atau apa itu ya, itu tinggi dulu ya. Tapi lambat laun dengan perkembangan politik, perkembangan suasana politik, menurut TV Lebaran sampai saat ini Pak Ganjar itu agak menurun ya. Jadi kalau di kekuatan dari tiga calon ini, Pak Ganjar itu nomor 3. Jadi, nah yang kedua ini siapa nih? Ya, antara Pak Prabowo dengan Pak Anies ini memang untuk saat ini, detik ini, inilah calon terkuat ya. Seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini, itu dua ini yang akan muncul ya, yang akan kekuatannya besar untuk meraih suaranya ya. Ini bukan kita kok mengesampingkan dari Pak Ganjar, tidak. Tapi ini hanya prediksi atau analisa dari Rizky Bilar KW 100. Dari tiga calon ini, siapakah yang hari ini, detik ini mempunyai kekuatan besar untuk memenangkan Pilpres 2024 ya. Jadi langsung intinya bahwa dari tiga calon ini, kalau pemilu itu dilaksanakan hari ini, itu ada dua calon yang sangat kuat, yaitu Pak Prabowo dan Pak Anies. Ini sama-sama kekuatan yang sangat besar ya, yang bisa memenangkan pemilu seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini. Nah, tapi kan ini politik sedang berjalan, teman-teman.
apalagi ada putusan MK yang memang wah sudah tidak, mungkin pemirsa TV Lebaran tidak tidak ketinggalan berita ya, bahwa ini ada berita bahwa katanya ketua MK itu dicopot dari jabatannya karena meloloskan ini usia calon wakil presiden itu tidak boleh 35 tahun, tapi kalau pernah menjabat sebagai pejabat daerah ya itu boleh. Nah, itu kan artinya sama saja membolehkan gitu aja ya. Jadi tidak ada lembutnya ya ini ya. Nah, ini karena ada kok malah bingung ini ya kita Rizky Bilar ya. Ya intinya gini teman-teman ya, bahwa dari 3 kekuatan yang ada saat ini menurut TV Lebaran, seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini, ada kekuatan besar yang kemungkinan akan menang, yaitu dari kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Anies Baswedan. Dan Pak Ganjar ini menurut TV Lebaran agak menurun ya. Jadi pamornya itu agak menurun sampai sekarang ini. Terus siapakah yang menang? Ya ini menurut versi TV Lebaran ya, menurut hati nurani TV Lebaran ya. Siapakah yang menang seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini juga? Nah, kita lihat dari kekuatan dulu ya. Memang kalau dari kekuatan, dari pamor, dari elektabilitas, ini Pak Prabowo lebih unggul. Dan kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin ini juga kuat ya, kuat secara strukturalnya itu kuat ya, apalagi ada PKS ya. Tapi secara kekuatan, secara power ini Pak Prabowo ini lebih menang. Jadi menurut TV Lebaran, menurut Rizky Bilar KW 100, seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini dan detik ini, bulan ini, sebelum 2024, itu pemenangnya adalah Pak Prabowo. Jadi menurut TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100, bahwa seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini atau bulan ini, pemenangnya adalah Pak Prabowo. Tapi ya ini ada tapinya ya. Ini waktu itu masih berjalan, masih panjang waktunya ya. Karena memang ada kemungkinan ada 2 orang ini yang akan menduduki presiden 2024. Kita tunggu saja, nanti kita kita lanjut video kita ya. Siapakah nanti prediksi dari TV Lebaran atau TV Rizky Bilar KW 100 yang akan menjadi presiden 2024 dari 2 calon besar ini ya. Jadi intinya pada video kali ini bahwa TV Lebaran Rizky Bilar KW 100 mengambil keputusan bahwa seandainya pemilu itu dilaksanakan hari ini, detik ini, bulan ini, yang akan menang adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi ada tapinya ya, waktu masih berjalan. Kita nanti lihat siapakah yang akan menjadi presiden tahun 2024 menurut Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran ya. Itu aja teman-teman ya, rangkuman kita tentang berbicara politik ya. Di sini kita tidak punya maksud apa-apa, tidak punya maksud menjatuhkan siapa-siapa. Ini hanyalah hiburan. Sebagai rakyat kecil, kita melihat para pemimpin-pemimpin kita ya. Jadi kita mengulas negara kita ya. Meskipun kita hanyalah orang kecil, tapi itu hiburannya orang kecil, kita bisa mampu membicarakan para pejabat-pejabat kita atau para petinggi-petinggi kita dan para pemimpin-pemimpin kita. Itu aja ya, kita akan lanjut part kedua. Menurut TV Lebaran, siapakah yang akan menjadi presiden tahun 2024 di antara 2 kandidat yang menang ini, atau yang saat ini menurut TV Lebaran punya kekuatan power, peluang lebih banyak menjadi presiden 2024. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga Pak Ganjar bisa naik tinggi, bisa juga. Tapi menurut
TV Lebaran untuk sekarang bulan ini Pak Prabowo ini memang tinggi elektabilitas dan peluangnya ya. Tapi ya tapinya besok kita ya. Itu aja teman-teman. Kita minum dulu ya. Sebelum kita tutup kita minum dulu. Seger ya. Ya itu aja teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Ya bahasanya belepotan ya, karena ini memang hanya untuk hiburan saja ya. Intinya ya itu tadi teman-teman, bahwa menurut TV Lebaran bahwa Pak Prabowo itu seandainya pemilu dilaksanakan detik ini, hari ini, dia akan menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.